Liza. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OSI layer. OSI layer di dalam sebuah jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System International atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer dan terminal. Lalu di sini ada 7 model layer. Yang pertama ada physical layer, kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang ketujuh ada application layer. Selanjutnya di sini ada penjelasan untuk model layer. Yang pertama ada physical layer. Physical layer adalah layer terakhir dan yang paling utama yang fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogi seperti Anda mengirim surat. Lalu selanjutnya ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MIC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hubungan, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control MIC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Selanjutnya ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internal protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Selanjutnya di sini ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat atau dikelola dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah MVS, SBM, RTP, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana yang mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Lalu pada layer ini data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Kontrol protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada application layer.
Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh seperti beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Lalu di sini ada cara kerja OC layer. Untuk cara kerja OC layer, di sini ada application layer mengirim data ke komputer lain, lalu presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Lalu selanjutnya session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Kemudian di sini ada transport layer pengirim akan memecah data dan dikumpulkan kembali di transport layer penerima. Lalu setelah itu network layer akan membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Setelah itu di sini ada data link layer akan membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Lalu selanjutnya alur berbalik dari physical layer. Dari physical layer data akan dikirim melalui medium jaringan ke lapisan transport penerima. Oke, selanjutnya alur berbalik dari physical layer ke application layer. Oke, sekian penjelasan tentang OC layer. Maaf apabila ada kekurangan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.